Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Yulianis dengan NIM 2314010306. Saya berasal dari kelas 4 PAIG. Di sini saya akan menjelaskan tentang surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Sebelum saya menjelaskan tentang makna atau tafsiran surah Al-Kahfi, marilah terlebih dahulu saya membacakan ayatnya dan surahnya. Ayatnya dan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainika. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'malun fil bahri fa'aradta an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakawatan wa aqraba ruhma. Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahta kanzul lahuma wa kana abuhuma soliha fa arada rabbuka an yablugha an amrih wa kana abuhuma solihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbika wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Yang artinya, dia berkata, inilah engkau, aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir, itu kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang ku perbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan dan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar dan sabar terhadapnya. Adapun tafsiran dan makna ayat surah Al-Kahfi ayat 78 dan sampai 82, yaitu pada ayat 78 perpisahan Musa dan Khidir.
Nabi Khidir menjelaskan bahwa perjalanan mereka harus berakhir. Ini karena Nabi Musa tidak bisa bersabar terhadap tindakan Khidir yang tampak aneh tanpa penjelasan. Perjalanannya itu tidak semua ilmu dapat dipahami hanya dengan logika manusia biasa. Ada ilmu yang memerlukan bimbingan khusus dan kesabaran. Pada ayat 79, kisah perahu Khidir merusak perahu milik orang miskin agar tidak dirampas oleh raja yang zalim. Dengan kerusakan itu, perahu jadi tampak cacat sehingga lolos dari rampasan. Pelajarannya itu terkadang kerusakan atau ujian yang terlihat buruk pada awalnya justru menyelamatkan dari bahayanya yang lebih besar. Ayat 80 sampai 81, kisah anak yang dibunuh. Anak itu dibunuh karena jika ia dewasa, ia akan membawa orang tuanya ke dalam kesesatan. Allah akan mengganti dengan anak yang lebih baik. Pelajarannya yaitu Allah lebih mengetahui masa depan apa yang tampak kejam dalam pandangan manusia. Bisa jadi bagian dari kisah sayang Allah untuk melindungi hambanya dari ujian yang lebih berat. Pada ayat 82, kisah tembok yang ditegaskan. Khidir memperbaiki tembok milik dua anak yatim agar hartanya tetap tersembunyi dan aman sampai mereka dewasa. Pelajarannya yaitu kebaikan yang dilakukan sekarang bisa jadi investasi untuk masa depan anak-anak atau generasi berikutnya. Peran orang tua yang saleh pun membawa manfaat kepada anak-anak mereka. Adapun hubungan surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82 ini dengan pendidikan. Yaitu kisah ini mengajarkan bahwa ilmu tidak bisa diperoleh instan. Seorang pendidik dan peserta didik perlu bersabar, seperti Nabi Musa yang harus belajar kesabaran dalam memahami hal-hal yang tampaknya aneh. Tidak semua yang buruk itu benar-benar buruk. Dalam pendidikan, guru dan orang tua harus mengajarkan kepada anak bahwa kesulitan atau kegagalan bukanlah akhir, tetapi seringkali bagian dari proses belajar yang penuh hikmah. Yang selanjutnya itu pendidikan berbasis hikmah dan nilai. Pendidikan hanya berfokus pada aspek kognitif atau akal saja tidak cukup. Diperlukan pendidikan yang mengajarkan hikmah, nilai, dan kesabaran, seperti dalam kisah Khidir dan Musa. Pendidikan mempersiapkan masa depan. Selanjutnya itu kisah anak yatim dan temboknya mengajarkan bahwa pendidikan harus mempersiapkan anak menjadi mandiri dan kuat ketika dewasa, serta melindungi mereka dari pengaruh buruk. Adapun peran orang tua dan lingkungan yang soleh. Dalam pendidikan, orang tua yang baik dan lingkungan yang positif sangat berpengaruh dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anaknya. Itulah penjelasan surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82 dan hubungannya dengan pendidikan. Jika ada pengucapan saya yang salah atau kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.